zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di kelas yang berbeda, yaitu kelas 11 semester ganjil dengan mata pelajaran yang sama, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran masing-masing di antara kalian. Baik, nomor urut yang pertama Agita Rahmawati. Oke, nomor urut yang kedua Ahmad Khairi Ihsani. Oke, nomor urut yang ketiga Baldati Zahra. Oke, dan yang terakhir nomor urut yang keempat Dewi Wulandari. Oke. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Baik, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, perlunya kita mengetahui apa saja sih tujuan dari mempelajari sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Jadi, tujuan kita mempelajari materi ini adalah memahami, menyimpulkan, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi materi tentang sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Anak-anakku semuanya, perlu diketahui bahwasanya kebangkitan Daulah Abbasiyah ini melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah munculnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah yang waktu itu sedang berada di Andalusia di bawah kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Tahapan yang kedua adalah tokoh pramakarsa yang bernama Muhammad Ali menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan titisan kekuasaan yang baru. Tahapan yang ketiga adalah gerakan Muhammad Ali ini mendapatkan dukungan dari kaum Mawali yang selama itu ditempatkan sebagai masyarakat strata kedua oleh dinasti Umayyah. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwasanya gerakan-gerakan perlawanan tersebut itu muncul disebabkan 3 latar belakang. Adapun yang pertama ialah proses Arabisasi yang sangat kental dalam tubuh kepemimpinan dinasti Umayyah. Latar belakang yang kedua adalah kurang melibatkan kaum Mawali, kaum Ajam atau non-Arab, dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai, serta adanya pemberlakuan atau kewajiban jizyah bagi para kaum alaf. Adapun latar belakang yang ketiga adalah tidak melibatkan kaum Syiah maupun Khawarij dalam kepemimpinan Daulah Umayyah. Dengan munculnya berbagai macam bentuk perlawanan dan gerakan-gerakan perlawanan menjadikan Daulah Umayyah mengalami kelemahan hingga pada akhirnya pada tahun 132 Hijriah ditandai dengan wafatnya salah seorang khalifah terakhir yang bernama Marwan bin Muhammad di Fustat, salah satu kota di negara Mesir, menjadikan atau menandakan bahwasanya dinasti Umayyah telah berakhir. Dengan demikian, secara de facto Daulah Abbasiyah telah mendapatkan kekuasaan dan kedaulatannya secara utuh. Lalu, apakah benar dinasti Abbasiyah ini merupakan salah satu pilar kejayaan Islam? Ada yang tahu anak-anak? Jawabannya benar ya anak-anakku sekalian. Jadi, dinasti Abbasiyah ini telah sangat berjasa bagi peradaban Islam dengan berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan dan juga teman-teman yang luar biasa bagi para tokoh ilmuwan Muslim, bahkan para tokoh ilmuwan Barat yang non-Muslim dari masa klasik hingga masa modern. Hingga 3 abad lamanya, di antara peninggalan dinasti Abbasiyah menjadi saksi bisu atas kejayaan Islam baik di Timur Tengah, Asia, bahkan Eropa. Perlu diketahui dan diingat anak-anakku sekalian bahwasanya dinasti Abbasiyah ini pertama kali didirikan oleh salah seorang tokoh yang bernama Abul Abbas As-Soghar, dibantu oleh rekan yang bernama Abu Muslim Al-Khurasan, salah seorang panglima Muslim dari daerah Al-Khurasan. Daulah ini diberikan nama Abbasiyah karena seorang pendirinya adalah keturunan dari paman
Abbas bin Abdul Muttalib. Dengan demikian kita dapat pahami bahwasanya Daulah Abbasiyah ini merupakan dinasti yang berdiri dan berkuasa setelah kepemimpinan Daulah Umayyah. Dan salah seorang tokoh pelopor, pendiri, dan juga tokoh revolusioner dari dinasti Abbasiyah ini bernama Abu Abbas As-Saffah yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Disebut sebagai tokoh revolusioner karena beliau adalah salah satu atau salah seorang khalifah yang paling merangkul seluruh golongan, baik itu muslim maupun non-muslim, untuk memperoleh kemajuan dan kejayaan. Dan beliau ini wafat pada tahun 136 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 753 Masehi di umur atau usia yang sangat muda. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menambah wawasan dan juga manfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Sebelum kita tutup, Ibu ingin menyampaikan bahwa untuk pertemuan pertama ini cukup ta'aruf mengenai dinasti Abbasiyah, dan juga Ibu meminta kepada anak-anak sekalian sebelum memasuki ke pertemuan selanjutnya, silahkan mencari informasi, belajar, membaca ataupun menonton tentang 3 khalifah monumental dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua adalah Muhammad al-Mahdi, dan yang ketiga adalah Harun al-Rashid. Anak-anak bisa mencari di internet, website, ataupun YouTube dan lain sebagainya.